Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita di program Obat Tidur. Dan pada malam hari ini mari kita menyiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Saya Evangelis Elizabeth Napitupulu bersama dengan tim GBI Rawinda. Dan pada malam hari ini kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Pabri Butar-Butar. Kita yakin dan percaya bahwa ada pesan Tuhan yang khusus disampaikan untuk saudara dan saya pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini Bapa. Kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat kami ingin masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan terus menolong dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa kasih Allah merupakan anugerah yang besar untuk hidup kami. Bahwa Yesus juga telah Engkau berikan bagi kami mati di kayu salib. Juga napas hidup ini sampai detik ini kami boleh melayani adalah oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ini hamba-Mu ya Tuhan mau sampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan melalui tema malam hari ini Bapak kami sedikit mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami supaya kami bisa juga melawan kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan kami tak berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Senang boleh bertemu kembali pada malam hari ini. Saat ini saya akan membedah visi misi setan dan Tuhan Yesus terhadap manusia. Sebenarnya dalam kamus atau istilah membedah ini adalah memang betul-betul mendalami sangat dalam dan sebenarnya ini harus belajar 2 jam ya paling tidak dalam satu seri gitu ya. Tapi ya paling tidak saya akan memberikan sedikit ya firman Tuhan bagaimana ya kita ini harus memahami apa sih sebenarnya visi misi setan terhadap manusia dan visi misi atau misi maksudnya misi Allah untuk kita. Namun sebelum saya mau sampaikan pesan ini buat saudara, saya mau bersaksi bahwa tahun yang lalu ada kami doakan, sudah lama dia tidak memiliki anak, ya tapi kami berjuang saudara dalam doa, masuk dalam ruang doa namanya Tres Banjarnahor, ya. Jadi telah datang SMS sama saya bahwa ibu itu sudah mengandung 2 bulan. Itu sebabnya kepada para pendoa saya katakan tadi bahwa nama Tres Banjarnahor supaya didoakan bukan lagi berdoa untuk minta anak, tapi berdoa supaya anak kandungan yang ada di dalam kandungannya itu dijagai oleh Tuhan, semacam begitu. Dan ini adalah berita yang luar biasa dan saya beritahu ini supaya jemaat Tuhan yang mendengar saya berkhotbah saat ini tetap memiliki hal yang positif terhadap apa dalam persoalan hidupnya dan supaya juga ia tetap yakin bahwa Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu ya. Ini ada masuk SMS ini. Pak, bawa dalam 2 perjalanan hujan deras supaya mobil yang kami tumpangi tetap perlindungan Tuhan ini. Ada jemaat pulang dari rupanya juga sedang menonton sambil di mobil dan dia sedang menuju ya kampungnya Garoga ya gitu ya. Dan saya percaya juga saudara kita harus tahu bahwa ibu itu juga mengandung karena kemurahan Tuhan. Kita hanya sebagai alat dalam berdoa ya gitu ya. Baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan pesan Tuhan dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ditulis oleh wartawan Yohanes pada waktu itu. Di mana dalam nats ini saudara ada dikatakan di sini 2 pemilik misi, yaitu Allah ya dan juga setan. Dan misi setan adalah hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi visi setan dan persis visi Tuhan, misi Tuhan adalah misinya Tuhan adalah dia mengirimkan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya, semacam begitu. Mengapa saudara-saudara sekalian senang saya menyampaikan berita ini buat Bapak Ibu Saudara? Karena kami atau saya sendiri adalah orang atau gembala sidang pendeta yang sering melakukan pelayanan pelepasan, yang juga mencopot ilmu-ilmu orang, magic-magic. Kalau saudara lihat nanti itu video saya di YouTube, GBI Rawa Indah Batam Channel.
Di sana ada membakar jimat, terlalu di situ banyak di situ video-video begitu, mengusir setan begitu ya. Nah, karena memang saya geram sekali ya, saya geram melihat pekerjaan setan ini, dan banyak orang tidak memahaminya. Orang-orang kalau dia pikir dia sudah terdaftar di gereja dan datang sekali sebulan untuk menjaga perasaan gembalanya atau pendetanya, sudah hebat itu ya kan gitu ya. Nah, gitu di pikirannya. Padahal jauh lebih daripada yang dilakukannya itu sebenarnya kerinduan Tuhan dari dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana cara setan bekerja? Ada sebuah ilustrasi yang diberikan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9, bahwa setan itu dia bekerja, saudara, dia dikatakan digambarkan bagaikan singa. Saudara tahu singa? Oh, melakukan. Dia adalah raja hutan. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum, dia berjalan berkeliling dan mencari orang yang siap diterkamnya. Nah, siapa yang mau diterkamnya? Ya, dia mencoba untuk menerkam gereja, menerkam orang-orang percaya. Kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhannya, kalau dia bukan gereja, dia tidak akan menerkam. Kenapa? Karena memang di luar gereja itu semua milik setan. Nah, di luar gereja itu semua milik setan. Dengar, di luar gereja itu adalah milik setan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, target itu setan yang mengaum bagaikan singa adalah gereja. Ya. Maka oleh karena itu gereja harus berhati. Gereja dalam arti di sini adalah orang percaya, bukan gedungnya seperti ini. Ya, gereja itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kepada saya dan saudara, betapa penting dikatakan di sana berjaga-jaga itu gereja ya. Karena kalau dalam di sana itu dikatakan berjaga-jagalah, karena iblis atau setan adalah bagaikan singa yang berjalan berkeliling, yang mengaum-ngaum, yang membuka mulutnya, yang siap menerkam siapa yang diterkamnya. Dan memang betul setan ini memang kurang ajar sekali dia. Saudara tahu bahwa waktu zaman Ayub adalah orang yang soleh. Nah, dalam kitab Ayub dicatat bahwa singa ini berjalan berkeliling. Apa ini? Iblis ini berjalan berkeliling. Dia keliling bumi. Lalu suatu ketika dia naik ke surga. Sampai sekarang saya mau katakan iblis juga bisa naik ke surga. Tetapi tidak bisa sampai di dalam dekat tahtanya Tuhan. Karena apa? Ada malaikat di sana dibuat menjaga gitu ya. Saya agak pelan dulu sekarang berkhutbah, jangan cepat ya, gitu ya, supaya agak ini. Nah, dalam kisah Ayub itu, setan mendakwa ke sana. Ketika Tuhan Allah bertanya kepada Lucifer, "Hei, iblis, adakah engkau lihat di situ anakku Ayub? Dia adalah orang takut Tuhan, dia adalah orang begitu soleh." Langsung dijawab si setan itu, "Iyalah Tuhan, dia pun kan baik-baik dia dan menyembahmu, karena engkau berikannya sama dia semua harta, dan karena engkau berikannya pagar perlindungan bagi dia." Saudara garis bawahi pagar perlindungan. Dalam pasal 1 itu, Ayub itu nggak bisa disentuh setan adalah karena memang ada pagar perlindungan. Maka kalau kita sebagai gereja harus meminta dalam doa kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, perlu saudara memohon, ya berdoa supaya Tuhan memberikan dan selalu membuat kokoh pagar perlindungan kita. Dengan kata lain, kita meminta fasilitas dari surga, yaitu malaikat untuk memagari menjaga kita. Bukankah sebenarnya bahwa malaikat banyak nganggur di surga? Karena gereja jarang meminta begini, "Tuhan tambahkanlah malaikatmu memagari saya." Memang setiap orang punya malaikat, dan malaikat itu menjaga dia. Kalau nggak punya malaikat, nanti setan habisi dia. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, supaya engkau lebih kokoh lagi, minta fasilitas dari surga. Siapa itu? Malaikat. Nah, itu sekali lagi, minta fasilitas dari surga. Siapa itu? Malaikat. Nah, karena malaikat banyak nganggur di surga, saudara. Kenapa? Tidak ada permohonan tenaga kerja ke surga. Ya, tidak ada permohonan yang konkret. Tuhan Yesus, kiranya engkau berikanlah malaikat yang gagah untuk menjaga saya, supaya setan tidak bisa
merusak saya, supaya setan tidak bisa menghancurkan rumah tangga saya. Doa yang seperti itu penting Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya sampaikan ini? Karena memang saya kan selama ini pelayanan adalah pelayanan kuasa-kuasa kegelapan, menghancurkan kuasa kegelapan. Jadi tentang buku-buku malaikat-malaikat itu, pekerjaan malaikat, tugas-tugasnya sungguh saya pahami dan saya tahu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan ini kalaupun dengan sederhana malam ini. Sebenarnya ini harus cocoknya di ruang kuliah supaya ada orang bertanya, ada orang bertanya bisa bertanya dan gitu ya, supaya bebas selalu saya jawab. Tapi tidak masalah. Ini kita anggap aja kuliah ya, seperti tugas-tugas malaikat. Salah satu adalah menjaga orang-orang yang percaya, atau dengan kata lain menjadi pagar buat orang percaya. Jadi dialog mereka waktu itu, sebagaimana saya katakan tadi, adakah engkau lihat hambaku Ayub di situ? Dia katakan, iyalah Tuhan ada. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Iya, karena Tuhan pagari. Langsung Tuhan bilang, bukan karena aku pagari. Dia itu orang yang baik pada dasarnya, gitu ya, semacam bahasanya begitu. Tidaklah, cobalah. Kalau buat pencobaan sama dia, cobalah, nanti pasti nggak mau lagi dia. Cobalah cabut pagar perlindungan itu, pasti nanti kalau ada masalahnya dia nggak mau lagi menyembah kau. Dikatakan si Lucifer begitu. Lalu Tuhan cabut pagar perlindungan itu. Langsung apa yang terjadi? Dibabat habis oleh setan apa? Semua harta bendanya. Saya nggak tahu entah berapa puluh ribu itu, dikatakan itu lembu, sapi, domba, dan semua habis. Habis itu lagi anak-anaknya lagi. Pas waktu pergi ke pesta, sahabat-sahabatnya datang angin puting beliung habis. Boleh saudara bayangkan kalau seseorang yang orang tua memiliki anak-anaknya semua mati. Waduh, saya nggak tahu bagaimana itu. Jangan-jangan dia ngomong sendiri dia terus-terus sampai matinya. Artinya apa? Gila. Tetapi ini luar biasa. Dia nggak langsung gila, dia nggak gila dia. Luar biasa dia, aku pun kagum sekali melihat dia. Aku kagum melihat dia, tapi kalau bisa jangan transfer persoalan dia kepada saya. Itunya. Kalau bisa kan, aku kagumi dia tentang persoalan dia, tapi gak menghadapi persoalan. Tapi saya kalau boleh dijauhkanlah persoalan seperti itu. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara, masa anak semua diambil ya. Menyedihkan ya, menyedihkan. Nah kemudian datang lagi setelah iblis menghancurkan anaknya, mematikannya dan hartanya. Datang lagi dia ke surga. Lalu tahap kedua dalam konferensi itu ditanya, adakah kau lihat setia anakku itu? Dikatakan begitu. Lalu apa terjadi? Dikatakan, setan berikan alasan lagi. Berikan alasan lagi karena tetap dijagai dia. Udahlah, sekarang kuserahkan kepadamu. Dia akan tetap setia bagi. Lihat, sekarang kuserahkan dia kepadamu. Hanya yang terpenting, jangan sentuh rohnya. Ini dia. Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Senang sekali si Lucifer itu. Turun dia dari surga langsung cepat. Seketika sampai dia. Lalu di jamaah setan itulah si Ayub ini mulai dari atas kepala sampai ke kaki. Makanya dia pakai kaca. Mungkin dia gatal-gatal lah, seperti gatal-gatal gitu ya. Jadi gatal-gatal terus keras badannya sehingga pakai beling kaca. Ada pernah kulihat orang yang sakit, dia badannya gatal-gatal, jadi dia pakai beling kaca itu atau sisir bikinnya untuk menggaruk-garuk gitu ya. Itu mengerikan itu. Sampai wanita yang dikaguminya yang menyertai dia selalu bilang, "Wis, kau masih setianya sama Tuhanmu itu. Kalau boleh tinggalkanlah itu." Langsung dia bilang, "Memang kau dasar perempuan gila kau. Masa kita hanya menerima yang baik, tak mau menerima yang buruk dari Tuhan." Dikatakan begitu, ini hebat sekali maksudnya ini. Tapi wanita ini bilang, "Jika kau setia kepada Tuhanmu itu," gitu dia. Memang seharusnya wanita itu harus mendorong dia tetap kuat sama Tuhan, ya kan? Karena memang wanita ditaruh di samping kita adalah untuk mendorong kita supaya semangat, bukan untuk merongrong. Jadi menolong sekaligus mendorong kepada visi yang tepat, ya kan? Tapi ini wanita yang satu itu, waduh, memang masuk juga mungkin setan ke dalam hatinya sehingga melemahkan Ayub. Tapi Ayub tetap kuat dia. Ya. Itu adalah kisah, contohnya visi misi setan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kisah itu adalah kisah yang sangat menarik, ya kan? Nah, bukankah memang setan saudaraku adalah memiliki strategi-strategi tertentu yang dia memang secara halus masuk ke dalam diri manusia
supaya manusia itu bukan lagi mengagungkan Tuhan, bukan lagi datang beribadah kepada Tuhan, supaya manusia itu menjadi mencintai dirinya sendiri. Iya. Nah, contoh, saudaraku, tanpa disadari oleh keluarga yang broken home, awalnya mereka adalah saling mencintai. Bukankah sebenarnya dua pemuda, saudaraku, saya orang pemuda dan pemudi, bertemu pada masa mudanya dan mengungkapkan rasa cintanya, dan luar biasa berbunga-bunga oleh karena cinta yang Tuhan tanamkan di hatinya. Makanya saudaraku, setahun pun rasa sehari, itu kan? Itu luar biasa, saudara. Ya, makanya saudara-saudara sekalian, gerimis pun akan dilewatinya. Yang terpenting adalah ketemu, melihat wajahnya. Oleh karena apa? Ada cinta yang membara. Ya, ada cinta yang membara. Tapi saudara, seiring dengan waktu dan berjalan keluarga itu terus dengan dalam kemurahan Tuhan. Ya, bukan begitu ya? Dan seiring waktu masuklah setan tanpa disadari. Dari mana masuknya gitu ya? Bisa saudaraku, seiring waktu akhirnya bukan lagi lelaki ini mencintai istrinya, tapi dia mencintai istri orang. Nah, ini kurang ajar juga ini. Ya kan? Ini kurang ajar. Itu apa? Itu sebenarnya adalah siasat setan. Ya. Itu adalah pekerjaan setan. Ya. Ada lagi saudara-saudara sekalian, memang dia wanita, dia pekerjaannya dibuat oleh setan menjadi apa? Pelakor, ya kan? Nah, ini apalagi pada akhir zaman sekarang, saudara. Bukankah saudaraku bahwa pekerjaan setanlah yang membuat para bapak-bapak mabuk-mabuk, dan sampai setelah dia mabuk memukul istrinya, bukan lagi mencintainya. Ini pekerjaan setan. Saya mau katakan saudara bahwa setan itu memiliki misi menghancurkan, yaitu rumah tangga demi rumah tangga. Dan itu rumah tangga gereja yang dihancurkan. Kalau rumah tangga di luar gereja nggak perlu dia, karena memang itu miliknya. Yang bukan milik setan adalah gereja. Ya. Menurut perspektif iman Kristen, itu maksud saya ya. Menurut pandangan iman Kristen. Jadi setan bekerja adalah untuk mencoba menghancurkan gereja. Padahal dia nggak tahu bahwa sesungguhnya bahwa gereja, namanya gereja, karena sudah berdiri dia dibangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, tidak akan bisa, saudara, yaitu dikuasai alam maut. Memang kalau masalah tubuhnya disakiti, ya boleh. Kalau rohnya itu nggak bisa. Tapi maksud saya paling tidak pekerjaan setan adalah mencuri damai sejahtera selama hidup dalam dunia ini, membuat rumah tangga berantakan, membuat saudara wanita itu lagi bukan mencintai suaminya, membuat anak-anak berontak. Itu semuanya adalah pekerjaan setan. Ya, pekerjaan setan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari saudaraku mengambil waktu sejenak supaya kita bisa yaitu berjaga-jaga melawan si iblis itu. Jangan dibuka celah. Kalau menurut kita Efesus bahwa memang setan selalu membidik para apinya, dan itu dibidik kepada siapa yang bisa dibidik atau kena. Nah, jadi sebagai orang Kristen, kalaupun Anda bergereja atau melayani di gereja, jangan merasa kuat. Nah, kalau kau melayani di gereja, ambil waktu berdoa sebelum pelayanan mimbar dan juga di rumah. Persoalannya sekarang adalah berapa banyak orang melayani Tuhan di mimbar, tetapi doanya nggak cukup, volume doanya nggak cukup, bahkan imannya juga nggak ada, dia ragu-ragu untuk bagaimana sesuatu. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga sikap kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sebelum pelayanan mimbar atau pelayanan pergi menginjil, harus meminta kuasa dan urapan kepada Tuhan, supaya Tuhan memakainya dengan luar biasa. Dan tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan melayani di gereja hancur juga oleh karena apa? Setan yang buat. Bagaimana caranya? Ya dibikinlah para pelayan-pelayan Tuhan bergesekan. Akhirnya karena nggak kuat duanya, masuk setan, keluarlah satu dari gereja. Aku nggak suka kalau itu dibikin kawan saya pelayanan. Aku nggak suka kalau itu kawan saya. Lalu dia karena terus dibikin, karena akhirnya keluar. Lalu yang terakhir ini juga keluar lagi juga, keluar. Padahal mereka nggak tahu bahwa memang setan sedang masuk dalam diri mereka. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, setan bekerja bukan hanya yaitu merasuk jiwa, merasuk seperti langsung manifestasi, bukan gitu. Kalau kayak gitu langsung jelas dia, itu bagian saya langsung saya tekin dalam nama Yesus, bisa cepat ketahuan.
kalau sempat setan merasuk diri manusia dengan secara halus adalah salah satu contohnya begini. Bisa setan masuk, akhirnya membuat dia lagi nggak cantik lagi lihat istrinya. Lebih cantik istri tetangga dilihat. Itu pekerjaan setan. Itu yang paling berbahaya. Bukan berarti kalau dirasuk setan atau dimasuki setan dia atau dikerjain setan, dibilik panapinya lalu bukan gitu. Bukan gitu. Dan setan bisa memasuki orang melalui roh perzinahan. Ya. Saya dilihat lelaki ganteng dia matanya malah terus begini sampai lewat dia. Ya. Lihat wanita, wah gini terus matanya terus. Nah, itu dia. Gak cukup sama dia satu lelaki. Gak cukup sama dia satu wanita. Itu setan itu. Ya. Setan itu. Nah makanya saya bilang bahwa pekerjaan setan yang paling hebat itu dia cara kerjanya adalah dia bermain halus, bukan gitu manifestasinya. Tidak, kalau itu gampang itu aman itu. Sama saya diantar itu ke gereja itu, ku selesaikan itu. Ya. Tapi yang dia masuk, ya masuk ke dalam diri orang, apalagi kalau dia masuk kepada orang yang sedang dilukai orang. Nah ini yang paling perhatikan ya, perhatikan ini misi setan yang menghancurkan manusia bisa dia melalui apa? Sakit hati. Nah, contohnya seseorang melayani gereja atau seseorang kos di rumah majikannya, lalu karena mendengar majikannya itu sedang punya masalah besar, lalu tiba-tiba dilihat kurang beres, lalu dia berkata kasar, ya kan seperti itu. Lalu dia sakit hati. Sakit hati anak itu. Sakit hati terus dibawa, dia sampai dendam juga, cemburu, sakit hati, benci lagi dia benci. Dendam lagi dia ada. Dia tidak mau mengampuni. Sampai dia berpisah dari rumah itu. Bayangkan. Saya mau katakan. Itu adalah siasat setan yang paling ampuh. Untuk melumpuhkan kerohanian orang-orang Kristen. Dan saya mau katakan. Tidak sedikit orang saya layani. Orang yang sakit hati saudara. Dan saya lihat orang yang sakit hati itu selalu kurus dia. Kurus. Ibu-ibu juga ada yang sakit hati itu. Sampai ini kulitnya ini lengket dengan tulang-tulangnya ini. Orang kena sakit hati sama suaminya karena juga nggak bertobat suaminya. Bisa aja. Ya, tapi ini resep ya. Siapa tahu ada yang di sini atau kapan saja didengar video ini. Kalau suamimu tidak bertobat, sudah kau doakan, sudah kau nasihati, sudah juga orang tua banyak menasihati dia nggak bertobat. Saya mau katakan, ini perlu resep ini dipakai. Seperti resep Nyonya Menair Borusiong begitu, si sanggul emas yang sanggul besar itu, dia menganggap dia janda. Bayangkan suaminya PNS, itu masuk di Facebook itu, berapa anaknya, dia PNS, tapi selalu menghabis uangnya dan nggak pernah dikasih uang. Saya nggak tahu entah bagaimana saudara pernikahannya awalnya, tapi suatu kalahkan udah lahir anaknya dan sampai kuliah anaknya hanya si Nyonya Meneri itu menyekolahkannya burhombing katanya itu. Burhombing itu katanya. Jadi resep dia supaya dia bisa kuat, gemuk dan tidak lagi sakit hati, dia melepaskan pengampunan dan dia menganggap dirinya adalah janda. Dia menganggap janda. Nah, itu memang resep yang paling hebat itu ya. Lah, dalam cerita itu saudara, saya baca di Facebook itu tiba anaknya sudah mau wisuda, burunya atau anaknya itu dia bawa apa namanya itu sanggul besar, beritahu sama suaminya karena nggak pernah dibayar suaminya uang kuliahnya, ya kan? Nah, ini berani saya sebutkan namanya tadi buruh apa karena di Facebook sudah booming itu. Nah, lalu pakailah sanggul emas itu, ya kan? Nah, saudara sekalian boleh saudara bayangkan seorang wanita yang memiliki suami dan juga suaminya pekerjaannya PNS tapi tidak pernah memberi sesuatu. Coba bayangkan dan pikirkan, itu pekerjaan siapa? Kalau bukan pekerjaan setan. Tapi Burhom begitu nggak mau kalah dia sama setan itu. Dia menganggap dirinya dia adalah seorang janda, maka dia tidak bekerja dengan baik, ya kan? Nah, tetap dia kasih makan suaminya dan dia sekolahkan anaknya sampai sarjana semua. Nah ini mungkin resep yang paling hebat ya kalau
supaya para istri-istri yang tertekan batin ini sudah kurus atau apa, supaya jangan terlalu apa dengan suaminya. Tapi suatu hal, tetap lakukan pengampunan. Alkitab mencatat, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau seseorang tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan Yesus tak mau mengampuni. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pengampunan adalah hal yang terpenting buat saudara-saudara, dan orang yang mengampuni adalah orang besar. Dan pengampunan itu adalah milik orang besar. Oleh karena itu, kalau saudara didukai oleh orang lain, jangan pernah engkau terima siasat setan itu yang membuat engkau benci, yang membuat engkau dendam. Nanti persoalannya jadi akhirnya sakit hati, kanker hati, tumor hati, dan nanti semua orang serba salah di dekatmu. Iya. Apalagi contohnya kalau seorang ibu sudah berkeluarga, ya kan? Itu lagu dia seperti yang tadi, tersakiti, ya kan? Ya kan, dia tersakiti. Lalu apa yang terjadi? Dilihatnya nanti pasangan yang lain bermesraan. Gitu dia kan? Nah, lalu dilihatnya nanti orang tertawa. Kurangi tertawamu itu supaya ada tertawa lagi kau tertawamu besok. Bisa aja begitu. Nah, artinya sama dia orang salah berdiri, salah duduk, salah ngomong, salah diam. Nah, kenapa? Sebenarnya siapa yang salah? Dirinya. Karena ada yang belum beres, ya. Jadi saya bedah ini siasat setan ini masih sedikit ini ya, tapi ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita, supaya manakala panah api sejahat itu membidik, supaya engkau bisa menangkisnya dengan perisai iman, supaya engkau bisa menghalaunya. Maka oleh karena itu saya mau pesankan kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah mau sakit hati dan dendam, menyimpan rasa sakit hati, ya. Kalau bisa hindari lagu sakitnya aku di sini, hindari itu sakitnya aku di sini, ya kan? Atau aku yang tersakiti gitu ya. Ya kalaupun kau tersakiti ya tetaplah mengampuni, lepaskan pengampunan ya. Seperti lagu siapa itu, Judika ya. Aku yang tersakiti itu lagu Judika ya. Ya. Jadi kalaupun tersakiti tapi tetap lepaskan pengampunan. Memang kalau dari segi perjalanan hidup memang tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami atau tidak pernah tersakiti. Tentu sekali akan tersakiti. Karena apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu artinya apa? Gesekan-gesekan yang terjadi dalam diri kita, terlebih dalam rumah tangga, adalah membentuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Supaya apa? Lebih murni, dan keakuan semakin rendah, semakin terbuang. Dan itulah yang membentuk saya dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa siasat setelah yang membuat orang-orang hancur atau rumah tangga hancur. Sebagaimana tadi saya katakan di awal, bahwa kita membedah misi setan dan misi Tuhan Yesus. Jadi misi Tuhan Yesus nantilah kelak ketika saya giliran ke depan lagi saya akan berkhotbah. Ya hari Selasa saya sudah akan menyampaikannya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang saya giliran 4 hari berkhutbah berturut-turut. Ya. Jadi saat ini saya membedah tentang pekerjaan setan itu. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengatakan bahwa tetaplah berjaga-jaga dan banyaklah berdoa. Dan ketika Bapak Ibu saudara terlukai atau tersakiti, lepaskan pengampunan. Karena sakit hati, rasa benci dan dendam itu bukan sebenarnya dari dirimu sendiri. Hanya kau menjadi objek atau korban daripada setan. Setan yang memasukkan itu. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa ada Tante Lucifer berjualan itu, saudara. Tante Lucy berjualan dia itu di Simpang 6. Dan di sana ada beberapa jualan yang bermerek, saudara-saudara sekalian, yaitu merek dendam, merek sakit hati, tidak mengampuni, ya paling laris, paling buruk barang tidak mau mengampuni itu. Dendam itu, dendam tidak mau mengampuni, paling laku katanya. Jadi saya mau katakan, jangan pernah beli itu dari Tante Lucifer kalau pun dia terus jualan di Simpang 6 itu ya. Dan kalau boleh jangan lalu Simpang 6 itu kayak gitu kan. Artinya kalau pun dia di situ jualannya Tante Lucy itu, jangan lu beli ya. Jangan mau jangan mau, karena dia tidak ada jualan di sana pengampunan. Dia hanya jualan benci, jualan sakit hati, dan yang terlaris katanya benci dan sakit hati.
Ya. Kalau benci-benci tapi rindu boleh juga, tapi saya kayak itu juga. Benci-benci tapi rindu sayang. La 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 la. Kalau gitu masih mending ya, benci-benci tapi rindu ya, hebat juga itu. Ya, ingin ketemu itu. Ya. Jadi saudara, itu ilustrasi ya, katanya jualan Tante Lucy itu paling laris. Sampai barang itu aus-aus dia, nggak bisa. Ya. Kenapa? Sudah tua, terlalu sering dipakai orang. Jadi lepaskan itu, jangan mau beli. Kalau Tante itu jualan di sana, ya. Dan kalau boleh jangan lewati itu simpangan itu, di situ dia terus jualan. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang misi Tuhan saya akan sampaikan pada hari Rabu mendatang. Dan saat ini saya telah sampaikan sedikit, saya sudah bedah bagaimana pekerjaan setan dan apa saja yang ditawarkan bagi manusia. Dan yang terutama saat malam hari saya mau katakan, mari lepaskan pengampunan siapapun yang melukaimu. Apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anakmu, apakah tetanggamu, apakah juga orang-orang teman bisnismu. Mungkin menikam engkau dari belakang, mungkin juga dia melanggar perjanjian dengan engkau. Suatu hal yang mau saya katakan, lepaskan pengampunan dan ada mutiara berkat ketika engkau sudah melepaskannya. Dan saya percaya Tuhan Allah akan menolong dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena apa? Ketika saudara-saudara sekalian melepaskan pengampunan, maka Anda adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Anda akan diberkati, Anda akan panjang umur, Anda akan sehat oleh Allah. Karena apa? Karena tidak mau memakai jualan Lucifer. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara nanti, mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mengajar kami telah memahami visi setan bagi kami. Olehnya Tuhan Yesus kiranya Engkau tolong, Kau campur tangan Bapa, beri kemampuan bagi kami untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi ya, jangan mau terluka ya, jangan mau beli jualan Tante Lucy yang ada di Simpang 6 itu. Jalanlah kau kalau bisa dari Simpang 3 aja, ya, Tritunggal. Ya. Baik, selamat malam saudari Kiki, bundanya Edu. Tuhan Yesus memberkati Sidoli Pargojek, Shalom dari Simalungun. Ya, kapan lagi engkau menjadi manajer? Jangan lagi Margojek-gojek itu. Oke, so ini karena mantan jemaat ini. Ada mantan jemaat, kalau mantan pendeta ngeri itu, ya kan? Mantan jemaat boleh ya, mantan jemaat, tapi kalau mantan pendeta ngeri juga ya. Ada mantan pendeta? Ada ya. Baik, terima kasih buat Ibu Saurlina Manik ya, sudah mengikuti program ini. Dan demikian juga Irene dari Siborong-Borong, terima kasih sudah mengikuti. Rally Nenggolan sedang dalam perjalanan ya menuju Pengaribuan, terima kasih. Juga Mama Dion, terima kasih sudah mengikuti program ini. Dan Mas Ria Boru Manurung dari Sidikalang. Ini Ibu Mas Ria Boru Manurung, saya mau sampaikan pada audiens saat ini. Ibu ini adalah yang memiliki anak namanya Bakti Sinurat, yang pernah saya doakan, saya dapatkan dari program obat tidur. Dia sudah sakit dan mau cuci darah karena penyakit ginjal anaknya. Dan puji Tuhan ada teman saya dari Bekasi memberitahu sama saya, dikasih nomor telepon mereka, dikasih namanya, dan saya disuruh untuk berdoa ke sana. Ya saya nggak tahu sebenarnya siapa beliau itu yang dari Bekasi, tapi kuliah label dia adalah pendeta GBI dari Bekasi. Lalu di teleponnya saya jam 3 malam. Sudah sekali, lalu saya pergi langsung ke situ berdoa. Dan puji Tuhan bahwa anaknya itu sudah sembuh. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat videonya, bukalah di program Obat Tidur Channel. Ya, program Obat Tidur Channel ada di situ, adalah video yang pertama kutaruh di YouTube saya, yaitu program Obat Tidur. Nah, jadi supaya Bapak Ibu tahu, dan kan perlu saya saksikan, ya kan? Satu perbuatan tangan Tuhan selamanya akan disaksikan oleh bibir semua manusia yang percaya kepadanya. Maka oleh karena itu, jangan pernah bosan-bosan kalau orang menyaksikan kemurahan Tuhan, karena Tuhanlah yang menyembuhkan. Amin. Seperti itu. Makanya shalom buat Ibu ya Boru Mandur, ya nggak apa-apa karena harus saya saksikan kebaikan Tuhan ini. Mardaud Sidabogil, terima kasih. Dan juga Sarina Vinem, ini Singapura, luar biasa. Ya, minta doa anaknya Gary dalam perkembangan di dalam tenggorokan, ada pembengkakan tenggorokan. Wah, ini pembengkakan tenggorokan Singapura sekarang COVID, tapi saya percaya itu bukan COVID. Saya akan berdoa nanti untuk dia ya.
Karena teman saya dari Singapura berkata itu Mike Sho, mungkin ibu kenal pendeta Mike Sho itu, Pak Mike Sho, dia katakan 1000 per hari COVID sekarang di Singapura kena, ya 1000. Tapi puji Tuhan di Batam tak ada lagi, COVID sudah takut sama orang Batam ya, puji Tuhan ya. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, Elida Siombeng ini ya, pariban saya ini dari Seborong-Borong. Terima kasih pariban sudah mengikuti program ini. Saya percaya Tuhan akan memberkatimu. Jualanmu akan laris dibuat ya. Ya, jualanmu akan laris ya. Terima kasih karena sudah dikirimkan sama kami beberapa bulan yang lalu ikan teri ya. Padahal kami belum balas sih. Tapi ya dari Tuhan lah ya, terima balasannya ya. Kalau balasanku berapa lah, kan lebih hebat Tuhan membalasnya. Ya. Baik, dari Bapak Suandi Lubis ya, terima kasih sudah menonton, dan juga Bapak Sabam Semajuntak dari Tebing. Terima kasih Amang sudah mengikuti program ini, dan saya percaya Tuhan Allah akan berkati. Dan demikian juga Ibu Rustani Samosir yang juga di seorang pedagang yang luar biasa ini di Melcem. Saya melihat dari titik nol dia jualan dan sekarang sudah luar biasa. Saya pun terkagum-kagum melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Ibu, semakin laris jualannya. Ibu Leliani, ya terima kasih. Ini Ibu Leliani dari mana ini ya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan Santri Manurung. Terima kasih, dan juga Bapak Hartanto, Pebi dan Esther. Demikian juga ada Epi Gultom ini yang sedang menonton di Tarutung ya. Terima kasih. Nanti kalau saya lewat dari Tarutung bisa Bu singgah ya. Ya kan, siapa tahu lagi di sana musim durian. Ya karena pernah aku lihat Bapak juga jualan durian di sana. Kan bisa mumpung kan nanti sana kasih oleh-oleh durian gitu ya. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mari kita saudara yang kasih dalam Tuhan mengampuni. Kiranya menjadi ciri khas saya dan saudara. Mengampuni lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mengajar kami untuk mengampuni Bapak Surgawi. Kami berdoa Tuhan saat ini Bapak Surgawi, buat anak-anakmu Kiki kiranya Engkau berkati. Kau berkati Sudoli Pergojek, Ibu Sorlina mana Engkau berkati, Irene Engkau berkati, Reli Gulto, Reli Nenggol yang sedang pergi bepergian Tuhan tolong, Tuhan berkati, Ibu Dion Engkau berkati Bapak Surgawi, berkati Ibu Mas Ria Manurung Engkau berkati, Mardab Sida Bogel Engkau berkati, Sarina Pinen, saat ini anaknya sakit pembengkakan dalam tenggorokan. Tuhan, saya berdoa anaknya Geri Engkau sembuhkan tenggorokannya dalam nama Yesus. Elida Siombeng Engkau berkati usaha niaganya, berkati keluarganya, kiranya kedamaian daripada itu menjadi bagian mereka. Berkati Bapak Suandi Lubis, istrinya sedang melahirkan, Kau tolong Kau campurkan, Engkau berkati. Engkau berkati Sabam Simajuntak, ya Tuhan, usaha pekerjaannya. Rustani Samosir usaha pekerjaannya. Ibu Leliani, Santri Manurung Hartanto, Engkau berkati, Kau campur tangan. Epi Gultom, Engkau berkati yang berada di Tarutung. Saat ini saya berdoa untuk Nita Ita si Ponot, Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan Bapak. Dan saat ini juga Bakti Senurat, ya Bapak Surgawi, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkat Allah turun atas mereka semua. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan kami tak berdoa dan bersyukur. Bapak, pada saat ini Tuhan hamba berdoa kiranya Engkau berkati kota kami di mana kami tinggal. Berkati Kota Batam, berkati Provinsi Kepri, Engkau berkati Indonesia. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati. Dan saat ini saya berdoa Tuhan, Engkau berkati Bapak, para misionaris Engkau berkati, para pendeta Engkau berkati, hamba-hamba Tuhan Engkau berkati. Terima kasih. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya.
Semua Tuhan orang-orang yang meminta doa kepada aku pada saat ini, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu pada saat ini. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Tuhan. Karena Engkau tolong mereka lepaskan dari masalah mereka. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan dan sudah mulai paham bagaimana siasat setan untuk menghancurkan gereja, namun tidak akan bisa. Dan saya juga mohon kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu mau membagikan video kami ini di beranda Ibu Saudara di IG, di cerita, di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara membagikannya dan sahabat keluargamu menontonnya, maka mereka juga akan diberkati sebagaimana Anda diberkati oleh Tuhan. Dan saya berharap juga Bapak Ibu Saudara untuk menonton pada besok malam di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat, dan kita akan dilayani oleh Evangelis Retara Mitra yang saat ini sedang bermain musik bagi kita. Beliau akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang sangat spesifik dan juga menegur dan membangun iman kita pada besok malam. Dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu Saudara telah merasakan ketenangan dan kedamaian ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena misi Tuhan datang ke dunia dan memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Tentunya akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Di akhir dari siaran ini kami katakan salam dari Gereja Gebirawa Indah Kota Batam. Dan puji Tuhan, salam sukses, salam sehat. Dan saya katakan sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya.